Kenapa ada teman-teman kita suka ziarah ke tempat-tempat orang soleh? Begitu ada rumahnya ulama di mana dia meninggal dunia, ulama besar rumahnya diinjak. Buat apaan? Karena mengamalkan apa yang dulu diamalkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu saudara, waktu Isra Mi'raj dia turun, kata Jibril alaihi salam, inzil hahuna fassalli, wahai Rasulullah, turun di sini salat 2 rakaat. Maka Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatlah 2 rakaat di situ. Setelah salat jalan, lalu kemudian Jibril nanya, di mana anda salat tadi? Kata Nabi, anda tahu? Di mana itu Jibril? Itu tempat namanya Bethlehem. Bethlehem itu tempat di mana lahir Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka tempat orang mulia, tempat lahirnya orang mulia. Nabi Isa orang mulia, Nabi Rasul. Maka Nabi Muhammad sholat di rumah yang dulu Nabi Isa lahir. Maka kemudian itu ada orang nyuruh, ada Maulidun Nawawi, tempat lahirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sholat 2 rakaat, buat apa? Rasulullah kerjakan begitu. Tempat lahirnya orang soleh, tabarukan. Bila Nabi itu mengajarkan tabarukan, meski Nabi yang lebih tinggi daripada Nabi Isa dan semua makhluk yang ada, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka ta'liman li ummati, ngajarin nama kita pentingnya bertabaruk. Jadi segalanya balik sama Al-Quran, segalanya balik sama hadis Nabi. Kenapa kita harus berpegangan kepada Quran dan hadis? Kita orang belakangan, saudara, kita bukan hidup di zaman sahabat yang mana mereka pegangannya langsung, ada apa aja sumbernya langsung ke Rasulullah. Sahabat itu enggak neko-neko hidupnya. Sahabat itu enggak punya pikiran lain dalam hidupnya kecuali pikirannya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Enggak pernah menggunakan logika begini, logika begitu. Pokoknya yang ada di otak sahabat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Itu para sahabat. Maka mereka selamat. Sampai-sampai pada perbuatan yang biasa-biasa saja, bagi mereka ini perbuatan luar biasa. Yang kata kita orang nih yang awam biasa. Betapa satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat dalam satu jalanan, lalu ada pohon di jalanan itu, lalu Nabi muter 3 kali untanya di pohon itu. Udah muter 3 kali nih untanya Nabi di pohon ini, jalan lagi. Ibnu Umar, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau lewat itu pohon muter 3 kali. Udah muter 3 kali, jalan lagi. Ditanya oleh muridnya Imam Nafi', guru ngapain pakai muter-muter ribet amat, jalan aja lurus. Apa jawabnya Ibnu Umar? Kulihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu jalan di jalan ini muter 3 kali. Habis itu jalan lagi. Kata Imam Nafi',
mungkin saja untanya Nabi binal, enggak keurus. Jadi sehingga pakai muter-muter lurus. Saya enggak mau pikirin itu. Yang Nabi kerjakan, saya kerjakan. Itulah sahabat, isinya Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Otaknya begitu. Anda ada yang dipikirkan oleh mereka kecuali Rasulullah. Semuanya Anda penting kecuali yang penting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam satu riwayat ada seorang perempuan Madinah, perang Uhud kalah kaum muslimin karena ada yang membelot pasukan yang dibawa Abdullah bin Ubay bin Salul, 700 serdadu, 700 tentara dibawa kabur, enggak ikut perang. Begitu, padahal musuh cukup banyak, 3.000. Tadinya lawan 1.000, artinya 1.000 tentara, berarti satu orang lawan 3, satu orang. Tapi lepas dari komando Rasulullah, 700 kabur di bawah pimpinannya Mambalelo, tinggal 300 lawan 3.000, satu orang lawan 10, banyak luka. Disitulah wafat Sayyidina Hamzah, pamanda Rasulullah SAW, yang gelarnya Asadullah, singanya Allah. Luar biasa Sayyidina Hamzah wafatnya, kayak bagaimana dipanah oleh Wahsy, pahanya jatuh dia. Begitu sudah jatuh, dibelek dia punya dada, dicongkel dia punya mata, potong punya hidung, potong punya kuping, lidah dipotong, dada dibelek, jantung dipotong-potong. Ya Allah, sulit. Nabi nangis ketika diceritakan bagaimana proses kematian Sayyidina Hamzah. Itu ketika perang dengan kekalahan, kita kaum muslimin datang, para sahabat ke Madinah, Nabi belakangan datang. Yang ditanya, aina Rasulullah? Perempuan itu nanya, di mana Rasulullah? Bagaimana kabar Rasulullah? Lalu dibilangin, abahmu mati. Dia nggak pikirin tuh, ayahmu gugur di medan perang, enggak dipikirin. Rasulullah bagaimana? Dongengin lagi, suamimu juga mati. Dia bilang, Rasulullah bagaimana? Bilang lagi, kakakmu mati, adikmu mati, semuanya keluarganya mati. Dia enggak tanya. Dia bilang, bagaimana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Dia bilang, Rasulullah hidup. Di belakang ada. Mana? Udah kelihatan Nabi ada dengan luka yang ada. Alhamdulillah. Inilah para sahabat, karena sunnah ada pada pribadi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.